Sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Sore, Audrey. Saya ke Pak Suko dulu. Pak Suko, jadi menurut PDIP, Pak Jokowi ini serius nggak sih manggil Pak Prabowo terkait dengan polemik perdamaian Rusia-Ukraina? Ini bukan masalah serius dan tidak serius ya. Jangankan di sistem pemerintahan, di pekerjaan saja di kantoran begitu kan. Nah kalau misalnya anak buah membuat statement kan pasti bosnya manggil dong, klarifikasi dong. Jadi saya pikir juga ya nggak ada masalah, tidak ada yang aneh dengan itu. Tapi sebenarnya kalau di Malaysia sendiri, Bang Andre, ini Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo sepertinya nggak ada teguran ya, karena candanya justru bercanda, tertawa. Ya, saya rasa nggak ada masalah ya. Pak Prabowo kemarin sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Kalau kita dengar itu yang pas tertawa-tawa di lobi hotel itu, Pak Prabowo juga sempat melaporkan sebenarnya bahwa beliau melakukan itu kan sesuai dengan arah dan perintah Pak Jokowi. Bahkan kalau kita baca keterangan dari Guru Besar Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Kemarin pada saat di konferensi pers, Pak Jokowi bilang itu adalah usulan dari Pak Prabowo, Bang Andre. Ya. Yang jelas kan Pak Prabowo menyampaikan ke Pak Jokowi waktu tertawa lepas itu, kalau kita lihat videonya tadi itu ya Audrey, bahwa saja Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau menjalankan instruksi Pak Jokowi bahwa harus mencarikan solusi bagi konflik Rusia dan Ukraina, dan bahkan Pak Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, menyatakan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, ya, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa yang terpenting adalah menghentikan perang tanpa membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak. Jadi itu sudah tepat menurut saya. Itu pernyataan dari Profesor Hikmahanto Juwana. Jadi beliau menyampaikan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu konsisten dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Oke, jadi intinya tidak ada polemik. Bahkan kalau kita lihat tadi pertemuan Pak Jokowi, Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim, Pak Jokowi secara secara terang benerang memperkenalkan ke Pak Anwar Ibrahim. Ini berbagai menteri yang dibawa oleh Pak Jokowi. Ini teman baik Pak Anwar Ibrahim. Oh, kalau itu kata Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Oh, kalau ini artinya tidak ada polemik di situ ya. Saya ke Mas Adi dulu, Bang Adi. Oke, saya ke Mas Adi dulu. Kalau gitu sekarang, Mas Adi, yang dibacanya gimana nih pada saat sebelum dipanggil atau ditegur ya Pak Prabowo Subianto, kan sebelumnya Pak Jokowi juga ketemu Bu Mega, ketemu Pak Ganjar di Rakernas, akrab begitu, dan kemudian tidak lama juga bertemu dengan Pak Prabowo yang juga akrab. Saya kira dua hal. Pertama, sebelum pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto di Malaysia, ada dugaan bahwa Jokowi mungkin akan marah dan bahkan kecewa karena berkembang isu bahwa proposal yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto itu tanpa koordinasi, tanpa pemberitahuan Presiden. Jadi dalam pertemuan itu seakan-akan bahwa Jokowi akan dalam tanda kutip memberikan teguran ya, bukan hanya meminta klarifikasi. Tapi yang kedua, Audrey, ini saya kira banyak pemirsa, banyak penonton yang kemudian kecewa. Bukan teguran gitu ya, bukan kemarahan yang ditampilkan oleh Jokowi. Justru yang terjadi adalah kemesraan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ini yang kemudian membuat kenapa dialog sore hari ini terjadi. Bahwa harus diakui Jokowi ini adalah orang yang sangat nyaman sepertinya dengan Prabowo Subianto. Padahal kan topiknya serius yang dibahas itu kan tentang proposal perdamaian antar negara lagi kan? Betul, tapi kan yang ditunjukkan dalam pertemuan antara Jokowi dan Prabowo adalah kemesraan, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang. Menunjukkan apa kalau gitu, Mas Adi? Bahwa tidak ada persoalan apapun, bahwa proposal yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto, sekalipun itu ditolak oleh Ukraina, sekalipun itu sudah menjadi polemik, seakan-akan bagi Jokowi tidak perlu ada upaya-upaya untuk menegur Prabowo Subianto. Kan yang penting adalah niat baiknya supaya soal konflik antara Ukraina dan Rusia dihentikan. Bahkan dalam pidatonya kan Prabowo berapi-api bahwa proposal yang ditawarkan ini adalah sebagai supaya konflik di dunia itu harus diakhiri. Ini mengerikan. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah dengan tidak ditegurnya ya atau teguran ringan mungkin ya Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini masih belum juga terjadi karena Pak Jokowi ini masih memerlukan Pak Prabowo untuk menjadi baca presnya di 2024 bersama juga dengan nanti usai jeda Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Kompas Petang. Maksa bener.